Jadi ceritanya saya lagi buka-buka media sosial, kemudian lagi lewat di beranda saya ada resep sederhana dan juga sehat hanya menggunakan 3 bahan, yaitu ada ubi dan juga telur serta susu. Nah, seperti ini untuk cara pembuatannya. Di sini saya akan coba dengan modal nekat ya. Hanya karena melihat sekilas saja saya coba ikuti untuk resepnya. Untuk bahan-bahannya saya menggunakan 500 gram ubi ungu atau sekitar setengah kiloan gitu ya. Dikupas bersih terlebih dahulu, lalu kemudian dicuci hingga bersih. Setelah itu diiris tipis-tipis. Sebenarnya sih ada alat untuk mengirisnya biar lebih tipis gitu ya, tapi saya coba hasilnya kurang bagus. Mungkin karena alat yang saya gunakan itu tumpul, sehingga saya memutuskan untuk menggunakan pisau dapur seperti ini. Setelah itu pecahkan 2 butir telur utuh yang berukuran sedang, lalu kemudian dikocok-kocok sebentar sampai semuanya tercampur dengan rata. Ini tidak perlu sampai mengembang, cukup sampai semuanya tercampur saja. Selanjutnya tambahkan susu full cream sebanyak 200 gram. Ditambahkan sambil mengaduk seperti ini sampai semuanya tercampur dengan baik. Dan juga jangan lupa tambahkan sedikit garam, kira-kira sekitar seujung sendok teh saja. Selanjutnya sediakan loyang. Di sini saya menggunakan loyang oval yang berukuran 18 kali 8 cm yang sudah saya olesi margarin terlebih dahulu dan saya beri sedikit taburan tepung terigu. Untuk ubinya yang tadi yang sudah diiris-iris tipis seperti ini dicuci bersih lagi, kemudian ditiriskan, jangan sampai ada sisa air bekas cuciannya. Lalu ditata di atas loyang sama seperti kurang lebih di video ini. Selanjutnya tuang telur dan juga susu yang sudah dicampur rata tadi masuk ke dalam loyang seperti ini. Sebelum saya proses seperti ini, sebelumnya saya sudah memanaskan oven selama kurang lebih 10 menit di atas suhu 170 derajat api atas bawah. Kemudian masukkan ke dalam oven dan panggang kurang lebih selama 30 menit. Ini dia hasilnya setelah kurang lebih 30 menit saya panggang di atas oven suhunya 170 derajat api atas bawah. Untuk ubinya ini matang sampai ke tengah-tengahnya, tapi menurut saya atau mungkin telurnya yang kurang ya, dan kebanyakan ubinya sehingga kurang menyatu dan kurang estetik untuk bentuknya. Kalau untuk rasanya ini cocok di lidah saya karena paduan antara susu dan juga telur menurut saya itu enak sekali, ditambah lagi dengan empuknya ubi ungu ini. Tapi pada saat saya coba memberikan ke suami saya, dia nggak suka, katanya baunya agak amis gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau mencoba resep seperti ini juga mungkin boleh ditambahkan perisa vanila agar bisa menyamarkan rasa amis dari telurnya. Dan untuk telurnya mungkin boleh ditambahkan 3 butir telur untuk 500 gram ubinya sehingga nanti bentuknya bisa lebih padat. Resep kedua, untuk sisa ubi ungu yang saya beli, saya buat kue sengkulun dengan bahan-bahan sebagai berikut. Caranya yaitu ubi yang ada dikupas lalu kemudian dibersihkan dan dipotong kurang lebih besarannya sama seperti di video ini. Selanjutnya dikukus di atas api sedang kurang lebih selama 20 menit atau sampai ubinya matang. Untuk mengetahui apakah ubinya sudah matang atau belum, boleh ditusuk menggunakan garpu. Jika sudah empuk artinya sudah matang. Selagi ubinya masih hangat, disarankan untuk segera melumatkannya
atau menghaluskannya menggunakan garpu seperti ini, atau bisa juga menggunakan alat pelumat lainnya sampai dengan semua ubi ungunya halus sama seperti di video ini. Berikutnya, pindahkan ubi ungu ke tempat yang lebih besar agar memudahkan proses pembuatannya. Dan tunggu sebentar sampai ubi ungunya sedikit lebih dingin. Kemudian tambahkan tepung ketan putih yang sudah disediakan tadi secara bertahap. Tambahkan garam, tambahkan vanili, aur-aur menggunakan sendok nasi atau spatula seperti ini sampai semuanya tercampur. Tambahkan gula pasir yang sudah disediakan tadi, kemudian lanjutkan di aur-aur lagi. Jika ditemukan gumpalan ubi pada saat proses aur-aur, maka ini wajib sekali untuk dihancurkan menggunakan tangan. Selanjutnya tambahkan kelapa parut yang sudah disediakan tadi, lalu kemudian lanjutkan untuk mengaur-aur adonannya. Untuk proses aur-aur ini butuh kesabaran, ketelatenan, karena untuk hasil kue sengkulun yang enak ini ditentukan dengan proses aur-aurnya juga. Kalau saya proses aur-aurnya ini kurang lebih sekitar 18-20 menit sampai semuanya tercampur rata seperti ini. Sehingga untuk ubi ungunya tidak ada yang menggumpal dan juga untuk tekstur adonannya itu terasa lebih ringan. Berikutnya sediakan loyang, lalu masukkan adonan ubi yang sudah diaur-aur secara perlahan seperti ini. Cara memasukkannya jangan sampai ditekan, biarkan saja seadanya seperti ini ya, perlahan-lahan ditambahkan dan jangan sampai ada tekanan sendok dari atas. Jangan khawatir ketika pada saat adonannya ditambahkan itu sampai tinggi banget atau bahkan bisa melewati sedikit garis loyang ini, karena nanti pada saat dikukus ini adonannya akan menyusut, jadi tidak masalah ketika dibuat sedikit agak cembung seperti ini. Sebelumnya panaskan panci terlebih dahulu kurang lebih 15 menit atau sampai mendidih seperti ini. Lalu kemudian kukus kue sengkulunnya dengan dilapisi bagian bawahnya agar loyangnya ini tidak meleleh gitu ya, karena panas dari pancinya. Ini dikukus selama kurang lebih 30 menit atau sampai kuenya matang. Boleh dites ditusuk lidi bagian atasnya atau tusuk sate, dan bisa ketahuan apakah sudah matang sampai di bawah atau belum. Ketika matang, jangan langsung dikeluarkan dari loyangnya, tunggu sedikit agak dingin kurang lebih 15 menit lalu kemudian dikeluarkan dari loyang. Ini dia hasilnya pada saat proses pemotongan, jangan pada saat kuenya masih hangat karena bisa menyebabkan lengket di pisau. Tapi apabila punya pisau anti lengket justru lebih bagus lagi. Ini dia hasilnya. Pada saat masih hangat ini agak lengket, tapi ketika udah dingin untuk teksturnya lebih padat. Dan untuk rasanya ini enak banget, kenyal-kenyal. Pada saat digigit rasanya sangat enak, manisnya pas, dan juga untuk rasa gurih dari kelapanya juga terasa banget. Baiklah, itu saja. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya atau di resep-resep berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.